Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again in learning English. Okay, we will learn about direct and indirect speech. Kita akan belajar tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Itu artinya ya. In English UK itu direct and indirect speech. In United States of America, we can say that direct and indirect speech. Meaningnya sama, artinya sama, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Okay, let's see the slide. Look at the examples. Lihat contohnya. Kalimat direct speech, kalimat yang langsung, itu artinya pembicara pertama itu berbicara, dia seperti ini contohnya. I'm not happy with the results of the interview. Arti di situ, saya tidak senang dengan hasil interview itu. Oke. Di sini menggunakan to be present, yaitu menggunakan to be am. Because itu kalimat nominal yang tidak ada kata kerja. I'm not happy. Saya tidak senang dengan hasil interview itu. Senang itu sifat, kata sifat. Jadi dia harus menggunakan to be. Kalau menggunakan to be, di sini to be present, kalimat indirect speech-nya otomatis menjadi to be past. Kalau am berubah menjadi to be past-nya was. Kita lihat slide berikutnya. Indirect speech, kalimat tidak langsungnya. The director said he was not happy with the results of the interview. Artinya, direktur itu berkata dia tidak senang dengan hasil interview itu. Oke, lihat. Di situ to be yang am tadi berubah jadi was ya, to be past tense. Dan yang berbicara di sini adalah direktur. Dia yang pembicara tadi adalah direktur dan diulangi di kalimat tidak langsung oleh seseorang yang lain. Jadi kalimatnya direktur itu berkata dia tidak senang dengan hasil interview. Oke, karena di sini direktur kita tahu biasanya umumnya laki-laki, maka kita pakai subjek he. Jadi yang bicara tadi adalah I, tadi adalah direktur, kita pakai subjek tunggal laki-laki he. He was, kita rubah jadi was ya, not happy with the result of the interview. Itu sama kalimat seterusnya, mengikuti saja, hanya perbedaannya di subjek dengan perubahan di to be, karena dia bukan kalimat yang menggunakan kata kerja. Next slide. Direct speech yang kedua, kalimat langsung yang diucapkan orang pertama, dia bilang begini, the package arrived 2 days ago. The package itu adalah kata benda ya, paket. Arrive, tiba, sudah tiba, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ini ciri kalimat past tense, keterangan waktunya ago, dulu atau lalu. Jadi kalau menggunakan direct speech yang dia katakan kalimat lampau atau past tense, indirect speech-nya otomatis berubah menjadi past perfect. Lebih lampau lagi. Gitu perubahannya ya. Kalau dia past tense berubah menjadi past perfect. Okay. Look at the slide. Indirect speech, kalimat yang tidak langsung. Jadi ini orang lain yang mengatakan ucapan yang sama dengan si pembicara pertama, tapi perubahannya pada subjek dan waktu ya. Oke, kita lihat. The security told me that the package had arrived 2 days ago. Ya, jadi yang ngomong tadi itu adalah security, satpam, petugas keamanan ya. Satpam itu berkata kepadaku bahwa paket sudah tiba 2 hari yang lalu. Oke, di sini menggunakan told, berkata. Berkatanya yaitu kepadaku, objeknya saya. Jadi setelah told itu harus ada objek. Oke, objek orang ke
pertama tunggal ya, me, saya, berkata kepadaku. Jadi kalian sudah pernah pelajari pronoun ya, kata ganti. Jadi setelah thought itu harus kata objek. That, nah, di sini boleh pakai that, bisa juga dihilangkan juga tidak masalah. Told me the package itu bisa, atau told me that the package itu boleh juga. Oke. Artinya di sini menggunakan past perfect, kita lihat perubahannya di had arrived. Jadi past perfect itu ada kata had. Arrive itu bentuk kata kerja yang ketiga ya, had arrived. Yang namanya past perfect ada had, ada verb 3. Oke. Mesti kata kerja ketiga ini pakai had arrived 2 days ago ya, itu kalimat keterangan waktu yang sudah lewat. Oke, look at another example. Contoh yang lainnya yaitu ucapan langsungnya, direct speech. Tika said, I don't like fish. Tika berkata, saya tidak suka ikan. Ini kalimat negatif ya, kita pakai. Tika berkata, saya tidak suka ikan. Oke, Tika ini subjek perempuan ya, nama orang pertama perempuan. Kalimat indirect speech-nya perubahannya, jadi kita mengutip ucapan Tika, ngulangin gitu apa yang dia ucapkan. Tika berkata, Tika said she didn't like fish. Tika berkata dia tidak suka ikan. Oke, lihat perubahannya. Tadi yang direct speech, Tika ngomong langsung pakai kalimat present tense, simple present. Oke, I don't like. Nah, saya tidak suka ikan. Oke. Perubahannya indirect speech merubah menjadi past tense. Ingat itu, dari present akan berubah menjadi past tense. Kalimat ulangnya, kita mengulang kalimat yang sudah lewat barusan diucapkan dia gitu. Tika berkata dia tidak suka ikan. Oke, perubahan di sini adalah she ya. Oke, karena yang bicara adalah Tika, kita gunakan subjek she. Kalau kalimat direct speech-nya tadi, Tika sendiri yang ngomong, jadi I, saya. Kalau kita ngulangin ucapan Tika, dia tidak suka ikan. Kita ngomongin si Tika gitu, oke? Well, I think it's clear enough to explain this material. I hope you will understand later. If you're still confused, you can ask me in a WhatsApp group ya. Okay. Then you must do the task. Okay, look at example. The next slide. You should do this task by completing the following sentences with said or told. Jadi kalian lengkapi kalimat-kalimat di slide berikutnya dengan mengisi said atau told. Nah, jadi pilih salah satu, said atau told. Ini latihan aja. Jadi ciri-ciri kalau menggunakan said bagaimana, ciri-ciri menggunakan told itu seperti apa. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Kalau told tadi menggunakan objek. Kalau said tidak perlu pakai objek, langsung ke subjeknya langsung. Siapa yang ngomong, seperti itu ya. Oke, there are 5 items. You can feel which one do you want to use the words. Okay, I think enough. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.